Dan saudara, untuk membahas lebih jauh terkait peringatan Hari Buruh 2026, kita langsung berbincang dengan dua narasumber melalui saluran daring. Sudah ada Fitra Faisal Hastiadi, tenaga ahli utama Badan Komunikasi Republik Indonesia. Mas Fitra, selamat pagi. Selamat pagi, Kang Yan. Apa kabar? Dan Hidup juga, buruh. Kita semua buruh ini. oke, kita semua buruh dan masih bekerja ya hingga saat ini, Mas Fitra. Dan nanti juga kita sapa ada Henny Siregar, Ketua DPW Wilayah 4 Serikat Pekerja Pos Indonesia. Tampaknya kita masih menunggu Mbak Henny nanti untuk bergabung bersama kita. Saya ke Mas Fitra. Mas Fitra, tadi kita mendengar pidato dari Presiden Prabowo Subianto yang memang merespons tuntutan dari para buruh yang telah disampaikan sebelumnya. Kalau Anda tadi menyimak beberapa poin yang disampaikan oleh Presiden, termasuk kita bedah satu-satu ya, termasuk salah satunya terkait dengan ojek daring lah misalkan begitu. Sebelumnya ada tuntutan dari buruh terkait dengan pembagian dari aplikator yang sebesar 20% dan juga pengendara sebesar 80%. Ini dijanjikan oleh Presiden menjadi 92% kalau tadi tidak salah untuk pengendara dan juga 8% untuk aplikator. Kalau Anda melihat ini nantinya akan seperti apa? Mekanismenya akan seperti apa dan akan berapa lama ini bisa direalisasikan? Ya, Kang Yan. Jadi kita melihat bahwa biar bagaimanapun ya, mitra pengemudi ini menjadi salah satu penopang ekonomi kita di masa kini ya. Bagaimana sekarang kita tidak bisa berpergian atau kita tidak bisa melihat kehidupan ya tanpa mitra pengemudi ini. Mau jasa delivery, mau jasa mengangkut kita ya dari satu titik ke titik yang lain ya. Jadi di tengah situasi yang mobile dan agile seperti ini, maka konteks mitra pengemudi ini menjadi semakin krusial. Dan karena saking krusialnya, maka ganjaran atas ke tingkat urgensi dan juga tingkat produktivitas ya di tengah ekonomi yang semakin agile ini, maka kita juga perlu memberikan semacam benefit yang pantas gitu ya untuk para mitra pengemudi tersebut. Dalam hal ini Presiden memperhatikan ya aspirasi para mitra pengemudi. Bahkan semenjak tahun lalu sebenarnya sudah ada beberapa inisiasi-inisiasi ya dari pemerintah ya. Salah satunya adalah juga memperbesar cakupan ya bantuan atau dalam hal ini pajak ditanggung pemerintah untuk pekerja-pekerja yang gajinya di bawah 10 juta rupiah. Sebelumnya fokus untuk yang industri padat karya, tetapi pemerintah juga melihat bagaimana pekerja di sektor industri kreatif, ya salah satunya mitra pengemudi ini, juga perlu mendapatkan perhatian khusus yang selama ini sepertinya tidak termasuk dalam rencana-rencana ya pemerintah. Nah, mulai dari tahun lalu sudah dibuat ya bahwa teman-teman mitra pengemudi ini juga menjadi bagian penting dan bahkan menjadi salah satu pelumas ekonomi di masa kini. Nah, ini itu satu ya dalam konteks stimulus pemerintah. Yang lain juga tadi sudah diumumkan dan sebenarnya sudah merupakan bagian dari paket stimulus pemerintah di tahun lalu. Ada jaminan keselamatan kerja ya dan jaminan kematian yang selama ini teman-teman terutama mitra pengemudi ini belum mendapatkan perhatian, dan mulai dari tahun lalu sudah dibuat package-nya dalam konteks stimulus fiskal bahwa ada subsidi untuk teman-teman mitra pengemudi ini 50% subsidi iuran dan bisa bertambah lagi ya sesuai dengan keadaan anggaran. Tapi apa yang tadi disampaikan oleh Presiden juga yang paling penting adalah yang sesuai dengan permintaan teman-teman mitra pengemudi ya, yaitu terjadi semacam benefit yang lebih besar buat mereka secara langsung. Selama ini 80-20 pemotongannya, dan tadi Presiden sudah mengumumkan langsung ya paling banyak 10% pemotongannya, bahkan tadi sudah secara eksplisit 8% untuk pengemudi, 80% untuk aplikator, dan 92% untuk mitra pengemudi. Dan dengan demikian ada peningkatan benefit secara langsung ya, meskipun secara tidak langsung sudah diberikan ya dalam konteks penanggungan subsidi untuk jaminan keselamatan kerja dan juga untuk data pajak ditanggung pemerintah ya untuk teman-teman pengemudi ini, tapi juga secara langsungnya itu diberikan melalui benefit yang lebih tinggi, Kang Yan. Ini berarti ada
pembagian yang memang perbandingannya cukup besar dibandingkan sebelum Presiden tadi memberikan pidatonya ataupun merespons tuntutan dari para buruh. Bagaimana menjembatani dengan aplikator begitu? Apa jaminannya aplikator ini akan patuh? Tentunya harus patuh karena memang ini sudah instruksi dari Presiden. Tapi jaminannya seperti apa, Mas Fitra? Ya, enforcement-nya akan dilakukan ya pemerintah di lapangan, tetapi juga tentunya pemerintah juga mau melihat ya ke prinsip kesinambungan ya, going concern dalam industri ini. Dan oleh karenanya tentunya ini berlaku untuk dua pihak. Di satu sisi ada benefit yang lebih besar buat mitra pengemudi, tapi di sisi yang lain ya ada keleluasaan juga untuk penciptaan ruang-ruang ekonomi untuk industri ekonomi kreatif. Makanya pemerintah dalam hal ini juga memberikan stimulus-stimulus ya untuk industri ekonomi kreatif mulai dari tahun lalu ya, bahkan karena kita melihat ya secara konsisten pertumbuhan sektor jasa ya itu cukup signifikan dari tahun lalu ya. Jadi kalau kita lihat di kuartal 1 2025 tahun lalu di mana pertumbuhan ekonomi kita cuma 4,87%, tetapi di sektor jasa dan jasa lainnya itu tumbuh 11%. Oke. Nah, jasa lainnya, akomodasi makanan minuman yang juga tumbuh 8% di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional, itu sebenarnya sebuah pertanda bahwa sektor ekonomi kreatif ini adalah sektor yang perlu didorong. Nah, oleh karenanya pemerintah juga melalui kementerian-kementerian terkait ya, baik itu kementerian yang langsung bicara mengenai ekonomi kreatif dan juga pariwisata, ini juga mempush dan memberikan fasilitasi sehingga ruang-ruang ekonomi untuk industri ini berkembang semakin besar. Sehingga Oke. pada akhirnya meskipun benefit yang diberikan kepada pekerja ini besar dan artinya apa? Artinya mengurangi margin keuntungan dari pengusaha dalam hal ini aplikator. Tapi di sisi yang lain ketika ruang ekonominya terbuka, marketnya terbuka, sales yang lebih besar, maka ini suatu hal yang bisa mengkompensasi ya Oke. apa ke sustainability atau constraint sustainability dari industri ini begitu, Hmm. Mas ya. Berarti sektor informal ini mulai diperhatikan ya, karena sebelumnya merasa dianaktirikan begitu dan sekarang di tahun ini mulai concern begitu dengan pelindungan terhadap para pekerja di sektor informal. Saya sapa Henny Siregar, Ketua DPW Wilayah 4 Serikat Pekerja Pos Indonesia. Bu Henny, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Selamat Hari Buruh Internasional. Selamat Hari Buruh Internasional. Bu Henny tadi sudah mendengarkan respons dan juga pidato dari Presiden Prabowo Subianto. Apakah Anda dari perwakilan Serikat Pekerja Pos Indonesia ini sudah merasa puas dengan apa yang diungkapkan ataupun respons dari Presiden? Alhamdulillah, sekarang Presiden kita itu berpihak kepada buruh dan tentunya ada harapan besar untuk para buruh ketika hak-hak mereka selama ini belum diperhatikan oleh pemberi kerja, dengan harapan pemerintah bisa memperhatikan dan mewujudkan dalam bentuk peraturan pemerintah dan undang-undang. Dalam hal ini seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Presiden, di mana ojol akan mendapatkan hak yang lebih besar lagi, fee yang lebih besar lagi ketika platform itu hanya 8% dan untuk ojol 92%, karena saya terus terang saya juga pemakai setia ojol gitu Pak. Bu Henny, bagaimana juga respons Anda terkait juga tadi Mas Fitra berbicara soal sektor informal begitu, saat ini pemerintah tidak hanya concern terhadap para pekerja formal tetapi juga di sektor informal. Respons Anda terhadap tadi janji-janji Presiden terhadap sektor informal seperti apa? Untuk saya atau Pak Fitra ya? Untuk Bu Henny. Oh ya, kalau saya sebenarnya hanya ingin pemerintah lebih memperhatikan K3 untuk BUMN sehingga kenyamanan kerja dan keselamatan kerja itu bisa lebih diperhatikan. Biar bagaimanapun saat ini dengan kondisi serba sulit ya, dampak dari perang, tentunya net income juga meningkat, PHK ada di mana-mana, pengusaha atau pemberi kerja juga tentunya akan mengalami kesulitan jika tidak dibantu oleh pemerintah. Dalam hal ini saya berharap dengan adanya campur tangan pemerintah
bisa memberikan kenyamanan dan bisa untuk membuat pekerja lebih nyaman lagi. Gitu. Bisa membuat pekerja lebih nyaman lagi, artinya nyaman di sini kalau kita balikan ke konteks tadi di sektor informal termasuk para pengemudi ojol, bukan hanya pembagian antara pengemudi dan juga aplikator, bagaimana di sini pemerintah juga melindungi para pekerja ini dengan jaminan kecelakaan kerja, ada juga BPJS Kesehatan dan lain-lain. Namun kita bahas usai jeda, tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV. Anda masih bersama kami di Breaking News Kompas TV, Saudara, dan kita lanjutkan perbincangan bersama tenaga ahli utama Badan Komunikasi Republik Indonesia, Fitra Faisal, dan juga Ketua DPW Wilayah 4 Serikat Pekerja Pos Indonesia, Henny Siregar. Saya ke Mas Fitra. Mas Fitra, tadi sebelum jeda saya sempat membahas terkait dengan ojek daring begitu, bukan hanya pembagian antara pengemudi dan juga aplikator, tapi tadi juga Presiden menyinggung soal Perpres 27 tahun 2026 terkait perlindungan pekerja transportasi online. Apabila bisa dijelaskan lebih detail lagi, ini seperti apa dan bagaimana realisasinya? Karena memang ini luar biasa, ada jaminan kecelakaan kerja dan juga ada BPJS Kesehatan yang nantinya akan diberikan kepada para pengemudi ojek daring. Ya, jadi mulai dari tahun lalu, Kang Yan, ya, sebenarnya ini sudah merupakan bagian dari roadmap pemerintah ya. Jadi kalau ingat di paket stimulus terakhir yang dikeluarkan bulan September dan Oktober itu sudah mulai memuat ya subsidi iuran terutama untuk jaminan keselamatan kerja ya untuk teman-teman mitra pengemudi. Karena kita melihat bahwa dan pemerintah juga melihat bahwa dunia itu sudah semakin keras ya. Di jalanan sudah semakin keras, masyarakat dalam hal ini mitra pengemudi sudah bekerja tanpa henti, bahkan bisa sampai 12 jam. Nah, dengan begitu risiko-risiko keamanan, risiko-risiko kesehatan itu menjadi sangat besar sekali ya. Dan kita sudah melihat juga bagaimana risiko-risiko keamanan ini terkait dengan terutama keselamatan kerja ini bahkan kecenderungannya sangat minimal ya untuk teman-teman ini. Dan kita melihat bahwa ketika ini main income earners ya sebagai suami, sebagai istri yang juga menghidupi keluarganya, ketika kejadian yang paling kita tidak inginkan terjadi, itu pada akhirnya keluarganya menjadi lebih miskin gitu ya, karena ini adalah pencari utama ya, pencari utama pendapatan buat keluarga tersebut. Nah, sehingga dalam kondisi-kondisi seperti ini kita harus tetap menjamin bahwa keluarganya itu tetap bisa sejahtera, pekerjanya juga bisa nyaman ya, sehingga pada akhirnya kita memberikan semacam penjaminan ya pada para pekerja di sektor informal ini, terutama di mitra pengemudi. Nah, dengan demikian maka kalau kita bicara mengenai bangunan institusionalnya ya, ini memang harus kemudian diatur oleh peraturan perundang-undangan ya, supaya ini bisa lebih mengikat sehingga teman-teman ini bisa tetap nyaman dalam bekerja. Biar bagaimanapun para pekerja ini ya, ketika mereka sejahtera, maka ini merupakan fondasi ekonomi ya. Jadi ekonomi buat apa pertumbuhan ekonomi tumbuh tapi masyarakat tidak sejahtera, buat apa bangunannya megah tapi masyarakatnya berada di pinggiran. Nah, itu yang kemudian kita lihat ya, Presiden sudah mengamanatkan bahwa yang paling penting kebijakan-kebijakan itu adalah kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada rakyat, dalam hal ini para pekerja ya, terutama dalam yang kita bicarakan sekarang mitra pengemudi ini juga perlu mendapatkan perhatian khusus. Selama ini kita hanya menikmati jasanya. Ya, saya setiap hari menikmati jasa dari para mitra pengemudi ini, tapi siapa yang memikirkan kesejahteraan mereka? Nah, oleh karena dalam hal ini pemerintah sebagai fasilitator dan sebagai bapak untuk semua rakyatnya itu memberikan fasilitasi-fasilitasi, jaminan-jaminan untuk para pekerja, terutama pekerja yang memang rentan ini, begitu, Kang Yan. Baik, Bu Henny, menurut Anda dengan adanya Perpres 27 tahun 2026 terkait dengan perlindungan pengemudi transportasi online, apakah Anda cukup puas dengan poin-poin tadi, ada jaminan kecelakaan kerja, BPJS Kesehatan, ataukah Anda merasa masih ada yang perlu dimaksimalkan? Bu Henny, bisa dibesarkan ataupun dibuka mute-nya? Ya, saya sangat puas dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Presiden, dan tentunya sangat berharap agar segera direalisasikan dengan segera, agar jaminan kesehatan, jaminan keselamatan kerja
bagi para ojol itu bisa segera ditindaklanjuti. Tentunya seperti yang tadi disampaikan juga oleh Pak Fitra, dengan segera direalisasikan tentunya kesejahteraan bagi ojol itu sendiri maupun keluarganya juga akan tercipta seperti itu, Pak. Oke, baik. Kita bergeser dari poin lainnya, begitu yang juga disinggung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya, yaitu terkait dengan Satgas PHK. Mas Fitra, memang tidak di-mention secara detail bagaimana nantinya Satgas PHK ini bekerja. Namun apabila bisa dijelaskan secara sederhana, akan seperti apa Satgas PHK ini bekerja dan perlindungan seperti apa yang nantinya akan diberikan kepada para pekerja terkait dengan pemutusan hubungan kerja? Iya, Satgas ini dibuat karena memang ada ketidaksempurnaan di lapangan ya. Ketika semuanya sempurna, maka tidak perlu Satgas. Dalam hal ini Satgas diperlukan sebagai satuan khusus ya, untuk kemudian melakukan debottlenecking dalam konteks PHK atau pencegahan PHK. Yang paling penting adalah ya pekerjaannya tidak di PHK. Nah, itu adalah di utmost priority. Prioritas utamanya supaya pekerja-pekerja itu tetap bekerja. Nah, itu adalah tugas utama Satgas PHK. Tetapi jika memang situasi sangat buruk gitu sehingga pada akhirnya terpaksa harus ada PHK, maka kalau kita bicara misalnya jaminan kehilangan pekerjaan, itu memang sudah ada. Tetapi implementasi di lapangan, banyak sekali teman-teman kita yang di PHK, tetapi tidak segera mendapatkan jaminan kehilangan pekerjaannya. Perlu berbulan-bulan, ya bahkan tidak dibayarkan, ya sudah lama tidak dibayarkan, tidak hanya bulanan, bahkan sudah bisa Baik. tahunan begitu. Mas Mereka Fitra, sulit sekali mengklaim ini. Mas Dan Fitra, ini Satgas ini tujuannya adalah untuk mempercepat itu, begitu Mas Mas. Fitra, maaf saya potong, boleh tahan dulu. Kita lihat ada situasi terkini di Makassar, begitu kita pantau bersama. Dan saudara, kita lanjutkan perbincangan kembali. Tadi saya ke Mas Fitra terkait dengan Satgas PHK, bagaimana nanti bekerja, realisasinya seperti apa, pelindungan real seperti apa yang akan diterima oleh pekerja. Silakan dilanjutkan, Mas Fitra. Iya, jadi sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bahwa yang pertama adalah Satgas PHK ini di utmost priority-nya adalah untuk mencegah pekerjaan itu di PHK. Nah, itu adalah prioritas utama. Tetapi kalau memang keadaannya tidak memungkinkan, ya memang bisa jadi terjadi PHK, maka yang paling penting juga berikutnya, bagaimana jaminan kehilangan pekerjaan itu bisa dibayarkan tepat waktu, tidak berlarut-larut. Karena aspirasi dari teman-teman buruh yang kehilangan pekerjaannya ya di tahun-tahun yang lalu ya, tahun 2025 itu banyak sekali mismatch ya, ketika sudah di PHK tapi uangnya tidak segera dibayarkan ya. Mismatch ini dua hal. Yang pertama ada efek kesejahteraannya, yang kedua ada efek datanya, sehingga dalam hal ini pemerintah, Kementerian Tenaga Kerja itu tidak mampu untuk kemudian mendatai dengan baik, karena kan apa yang didata, apa yang tersedia dengan klaim dari kehilangan pekerjaan tersebut. Tapi itu ada mismatch dan tidak sinkron antara data, dan juga pada akhirnya berujung pada kesejahteraan buruh yang kehilangan pekerjaannya itu tidak mendapatkan haknya secara langsung. Nah, ini yang kemudian dituntaskan ya, dan tentunya ada detail-detail lain-lain, tapi tujuan utamanya adalah itu. Dan Satgas ini juga melibatkan multi stakeholders yang ada unsur buruhnya, ada unsur pemerintah, dan bisa jadi ada unsur akademisi. Ini masih dibicarakan ya. Dalam hal ini ya kita melakukan debottlenecking lah, apa yang mampat ya, kita buat lebih lancar begitu, Kang ya. Oke, akan dibuat lebih lancar. Apabila dari sisi pekerja, Bu Heni, ini apa yang diharapkan? Tadi memang telah dijelaskan oleh Presiden Prabowo saat pidato begitu, cuman tidak terlalu detail terkait dengan Satgas PHK. Apa yang dari sisi pekerja yang diharapkan dengan Satgas PHK ini? Namun jangan dijawab dulu, Bu Heni, kita bahas usai jeda. Tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV. Anda masih bersama kami di Breaking News Kompas TV, saudara, dan kita lanjutkan perbincangan bersama tenaga ahli utama Badan Komunikasi Republik Indonesia, Fitra Faisal, dan juga Henny Siregar, Ketua DPW Wilayah 4 Serikat Pekerja Pos Indonesia. Saya ke Bu Henny, ini sebagai penutup begitu, Bu Henny, apa harapan dari Serikat Pekerja Pos Indonesia pada Hari Buruh pada tahun ini? Saya berharap untuk kemitraan bisa dihapus, dan pemerintah juga bisa menjadi penengah untuk menciptakan
upah minimum yang tetap memperhatikan kebutuhan hidup layak. Berarti ini di upah minimum ya, Mas Fitra. Intinya kemitraan itu sudah tidak ada. Mas Fitra bagaimana menjawab K3, hal ini? terutama K3 itu juga. Oke, Mas Fitra bisa menjawab terkait dengan K3 dan juga upah minimum sebagai penutup? Ya, Mas Yan. Jadi idenya adalah pemerintah dalam hal ini berusaha untuk menjamin kepentingan multi stakeholders ya, dari pekerjanya, dari pemberi kerja, dan dari baik ekosistemnya. Ya, bagaimana dalam hal ini aspek-aspek yang perlu diperhatikan dan senantiasa diperhatikan pemerintah adalah tadi perlindungan pekerja ya, dari sisi upah dan dari sisi keselamatan. Kemudian tentunya kita juga bicara mengenai bagaimana industrinya itu bisa berkembang, ada going concern, sehingga ada pertumbuhan ekonomi. Ya, ketika ekonomi tumbuh, maka potensi income dari buruh juga akan meningkat. Nah, tapi yang juga tentunya yang paling penting adalah pekerja itu ketika sejahtera, dia adalah fondasi untuk perekonomian yang lebih kuat. Ya, sehingga kesejahteraan pekerja adalah sokoguru dari ekonomi Indonesia. Nah, itu yang terus dijaga oleh pemerintah supaya semuanya mendapatkan manfaat, tidak hanya ekonomi yang tumbuh, tetapi rakyatnya juga sejahtera. Begitu, Kang Gen. Baik, artinya bagaimana ekonomi tumbuh ini juga memang berjalan seiringan dengan kesejahteraan pekerja, dan juga disebutkan oleh Mas Fitra tadi bahwa memang ada beberapa poin penting yang dijanjikan oleh pemerintah. Tentunya ini akan dilakukan secara bertahap ya Mas Fitra ya, tidak langsung sekaligus begitu saja karena memang butuh waktu, butuh karena ada prosedur juga, sehingga nantinya para pekerja ini bisa merasakan manfaatnya secara berkepanjangan. Terima kasih dua narasumber kami yang telah bergabung di Breaking News Kompas TV, Fitra Faisal Hastiyadi, tenaga ahli utama Badan Komunikasi Republik Indonesia, dan juga Henny Siregar, Ketua DPW Wilayah 4 Serikat Pekerja Pos Indonesia. Terima kasih Bapak Ibu, sehat selalu.